Ya pemirsa, dalam rangka pengembangan kawasan koridor jalan tol, PT Jasa Marga Related Business menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini untuk mengelola potensi ekonomi dan juga bisnis koridor jalan tol sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio kami Direktur Utama PT Jasa Marga Related Business, ada Bapak Cahyo Satrio Prakoso. Pak Cahyo, terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sedang pandemi begini tapi koridor jalan tol tetap jalan ya. Proyek Allah, infrastruktur tetap berjalan. Allah, baik, kalau kita bicara soal potensi koridor jalan tol. Ini koridor jalan tol untuk Jakarta Cikampek Selatan ya Pak ya. Yeah. Bisa diceritakan sedikit seperti apa sih sebenarnya kerjasama PT JMRB ini untuk pengembangan kawasan di koridor tersebut Pak? Ya, jadi sebenarnya JMRB ini adalah singkatannya Jasa Marga Related Business, Mbak. Jadi JMRB ini adalah anak usaha dari Jasa Marga yang bergerak untuk memanfaatkan semua infrastruktur jalan tol seluruh Indonesia yang punya Jasa Marga. Total sekitar, kalau nggak salah, sekitar kurang lebih 1.500 km jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Nah, untuk di Japek Selatan atau Jakarta Cikampek Selatan, ini kami sebenarnya ada beberapa bisnis di situ. Yang pertama adalah untuk koridor nanti kalau udah jadi itu adalah untuk iklannya, kemudian untuk utilitas. Jadi misalnya utilitas seperti fiber optics, kemudian pipa-pipa minyak, pipa gas dan sebagainya. Terus kemudian juga untuk rest areanya, kita kelola rest areanya. Dan yang terakhir yang paling menjanjikan adalah sebenarnya bisnis Tol Corridor Development atau TCD. Jadi di TCD ini di Japek Selatan itu kemungkinan kan setiap jalan tol ada bukaan-bukaannya. Nah, kami akan menguasai atau kami akan berusaha membebaskan atau bekerja sama dengan partner-partner strategi kami untuk mendevelop bukaan-bukaan itu menjadi tempat-tempat yang bisa meningkatkan bangkitan lalin, di mana itu untuk jalan tol juga, dan meningkatkan kinerja ekonomi di daerah tersebut. Jadi idealnya memang kami ikut serta dalam pembangunan atau dalam peningkatan kerja ekonomi daerah dan juga membantu Jasa Marga Induk untuk meningkatkan bangkitan lalin dan tentunya keuntungannya bagi Jasa Marga dan akhirnya bagi negara. Oke, ini menarik ya karena ini growing up bisnis yang dilakukan oleh Jasa Marga juga begitu. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu bisnis apa saja sih yang saat ini diutamakan oleh JMRB sendiri untuk membangun di kawasan jalan tol Cikampek Jakarta ini? Ya, kalau utamanya sebenarnya kalau yang paling besar ya, yang bisa kita lihat profitability adalah dari TCD, Mbak. Jadi TCD itu ibaratnya adalah kita membebaskan lahan atau kita mempunyai lahan yang sebelumnya tidak ada jalan, karena jalan tol adalah satu fungsi yang dimana dia dikaitkan dengan tanah atau lahan, dia akan menaikkan value atau nilai lahan itu sendiri. Jadi kalau tadinya tidak ada jalan, seperti Japek Selatan tadi yang nggak ada jalan, kemudian dibuka pintunya sehingga harganya pasti akan naik. Itu akan berakibat ke pemilik lahan, di mana kami sebagai master developernya dan kemudian partner kami juga akan naik. Sifatnya adalah win-win. Jadi keuntungan yang paling besar adalah di situ. Makanya TCD itu sangat menjanjikan. Karena Japek Selatan itu akan paralel dengan Jakarta Cikampek, paralel dengan Jakarta Cikampek sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang Jakarta Cikampek udah elevated, jadi trafficnya udah tinggi sekali. Nah, dengan dibukanya Japek Selatan, insya Allah nanti bisa mengurangi traffic di sana dan menumbuhkan kawasan di selatannya. Saya kira gitu, Mbak, yang paling menjanjikan untuk saat ini adalah di seputar koridor kita akan membuat tol koridor development. Di samping kita juga mengelola rest area. Karena rest area memang menjadi suatu kewajiban kami untuk kita kelola. Kita kelola sekarang kalau nggak salah sekitar 29 rest area di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Oke, baik. Pak, Japek Selatan ini menghubungkan mana saja, Pak? Jalan tol yang menuju kemana saja? Jadi kalau ini perencanaannya dari Japek Selatan paralel, jadi dia di Purbalenyi, kemudian sampai bisa menghubungkan ke Jor.
Jor 1 dan Jor 2 nantinya. Oke, Jor 1 dan Jor 2 gitu ya. Oke, menarik ya kalau kita bicara soal rest area, tentunya ini yang sering menjadi hiburan juga ya bagi orang-orang yang misalnya long ride atau bepergian jauh, kemudian bisa istirahat di sana. Nah, tapi PR-nya adalah beberapa kali juga Pak Jokowi sering bilang kan, kalau bisa rest area itu pun didukung oleh UMKM untuk kebangkitan ekonomi Indonesia. Betul. Nah, rencananya seperti apa nih Pak Jasa Marga sendiri? Ya, jadi gini, kebetulan kami yang dipercaya untuk mengelola rest area oleh Jasa Marga sebagai induk kami. Jadi untuk rest area itu konsep kami adalah yang pertama kami akan usahakan kombinasi antara UMKM dengan national brand ya Mbak. Karena kalau kita hanya UMKM, takutnya nanti yang datang juga tidak misalnya mobil-mobil bagus atau sedan-sedan gitu. Kalau yang datang biasanya dia minta KFC lah atau apa gitu ya. Sehingga kita akan brand-brand tertentu ya. Ya, kita akan mix. Sehingga bagi UMKM sendiri akan belajar bagaimana caranya mengemas suatu makanan sehingga bersih dan sebagainya. Dan bagi national brand mereka juga akan saling subsidi silang di situ, Mbak. Jadi harapannya rest area itu menjadi satu ajang di mana sebuah mini atau retail market bisa saling hidup, saling berdampingan. Yang kedua adalah sebenarnya kalau nanti ada amandemen atau perubahan atas Permen tentang rest area, Permen nomor 10 tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu adanya pengembangan rest area menjadi destinasi. Jadi dia bisa sebagai logistik hub, terus destinasi wisata, kemudian juga sebagai transportation hub. Kami sudah mulai untuk mengembangkan seperti itu, menyongsong perubahan permen yang akan datang ini, Mbak. Jadi nanti rest area akan lebih kaya dan insya Allah lebih profitable bagi pengelolanya. Gitu. Oke, baik. Apa yang bisa diyakinkan kepada para pengguna jalan misalnya nanti yang akan melewati jalur itu, kemudian juga mencoba rest area itu, apa yang membedakannya jalur Japek Selatan ini dengan jalur-jalur biasanya? Nah, sebenarnya kalau dari sisi jalan itu kan menuju satu tujuan ke tujuan lain, gitu kan. Relatif tidak ada bedanya ya. Cuman dia akan lebih karena lebih tertata gitu rest areanya. Karena dulu itu mungkin belum ada SPM atau standar pelayanan minimal. Nah, sekarang itu sudah ada SPM atau mungkin tahun 2013 atau 2015 mulainya SPM itu, sehingga kawasan rest area itu akan lebih tertata. Dan kalau lebih tertata, orang akan lebih nyaman untuk berhenti. Dan rest area kita sekarang beberapa malah sudah dilengkapi dengan adanya stasiun pompa pengisian mobil listrik, Mbak. Ada 4 kalau nggak salah di Jawa itu yang sudah dilengkapi kerjasama dengan PLN dan dipasang untuk Hyundai. Untuk bagi yang punya kendaraan listrik, dia bisa mengisi di sana. Kan sekarang trennya ke depan arahnya adalah mobil listrik kan. Betul sekali, itu yang mungkin yang ditunggu-tunggu juga Pak, karena jarang sekali ada tempat pengisian bahan bakar mobil listrik begitu ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal bisnis tidak lepas dari yang namanya investor. Nah, bagaimana ini kalau misalnya ada investor yang tertarik atau ingin join atau ingin bergabung di sana? Ya, terus terang JMRB ini kan baru ya, mungkin kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan, apalagi induknya udah cukup lama ya, kita baru. Jadi kalau perusahaan yang masih baru tuh tentunya butuh satu bimbingan ya, butuh satu partner yang lebih dewasa untuk bisa lebih cepat berkembang. Nah, kami untuk di seluruh Indonesia untuk kerjasama, kami membuka kesempatan untuk partner untuk bisa masuk ke kami, untuk bisa bekerja sama. Tentunya partner di sini adalah partner yang punya value yang berbeda dengan kami. Sehingga kita bisa ada sinergi yang akan menumbuhkan partner dan menumbuhkan kami, gitu, mendewasakan kami sebagai satu perusahaan yang baru berkembang. Saya kira itu yang bagi partner, kami membuka kesempatan di seluruh jalan tol Jasa Marga untuk sama-sama berkembang. Karena kalau kami investasi sendiri pasti nggak akan cukup uangnya, gitu. Makanya kami ngajak
investor-investor dengan value yang berbeda dengan kami. Gitu, Oke, Mbak. artinya open opportunities Yes. buat seluruh investor di Indonesia. Begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak perbincangan Baik, Bu. menarik ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Lunch Talk. Sesaat lagi kami kembali.